Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu rabi'ah wa salasuna. Qala ay Ibnu Abbasin fi mawdi'in akhara, az-zuhdu salasatu ahrufin, az-zai tarku zinah, wal ha'u tarkul hawa, wad dalu tarkud dunya. Makalah ke-34, berkata Ibnu Abbas fi maudi'in akhar, pada tempat yang lain, terkait dengan kalimat zuhud. Zuhud itu ada 3 huruf, zai, ha, dan dal. Zai, tarkuz zinah, meninggalkan perhiasan dunia. Wal ha, tarkul hawa, meninggalkan cengkraman hawa nafsu yang dia cintai. Ketiga, dal, tarkud dunia, meninggalkan sanjungan pujian dari makhluk Allah. Kalau yang lalu, 2 pekan 2 Jumat yang lalu, juga dari Ibnu Abbas terkait dengan kalimat zuhud. Zuhud itu kata Ibnu Abbas, zainya zadun lil ma'ad, yang lalu itu perbekalan untuk pulang ke akhirat. Kedua, hudan lid-din, petunjuk bagi agama. Yang ketiga, zadun lil ma'ad, hudan lid-din, dawam lit-ta'ah, istiqamah atau dawam, berlangsung terus di dalam mentaati Allah. Pada tempat yang lain juga dari Ibnu Abbas terkait dengan zuhud ini, memberikan komentar bahwa zainya itu adalah tarkuz zinah. Mereka meninggalkan perhiasan dunia yang glamor, yang melampaui batas, yang overload, yang yuhibuna malan huban jamman, sehingga target hidupnya itu ya dunia. Nah, kalau orang yang zuhud, dia tarkuz zinah, meninggalkan segala kemewahan aksesoris dunia. Dia perlu kepada dunia, siapa yang gak perlu kepada dunia? Tetapi dijadikan tempat persemaian alam akhirat itu dunia. Dijadikan wasilah, dijadikan perantara untuk menuju kepada kehidupan yang hakiki, kesenangan yang hakiki bila saatnya berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ingin hidupnya sesuai dengan doa yang dia lantunkan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ingin bahagia dunia dan akhirat, karena targetnya bukan dunia tapi akhirat. Dunia hanya sesaat,
Dunia hanya sebentar, dunia sesuatu yang rendah, namanya dunia, asal kata dari dana yadnu dunia. Yang kedua, tarkul hawa. Orang yang zuhud itu meninggalkan tentang kekuatan cengkraman hawa nafsu, ay mahbubatin nafsi. Dia meninggalkan kecintaan dunia, karena memang orang ini dihiasi dengan kesenangan-kesenangan yang Allah firmankan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia, hubbus syahawat, manusia cenderung mencintai segala hawa nafsunya, cenderung seperti itu. Minan nisa, laki-laki senang kepada perempuan, itu wajar, manusiawi. Yang kagak wajar, laki demen sama laki, itu kagak wajar itu. Perempuan demen sama perempuan, kagak wajar. Kalau laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki, bahasa Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu suami hiasan bagi istri, istri hiasan bagi suami. Yang namanya hiasan dibanggakan, dikenakan, dijaga. Yang namanya perhiasan bukan untuk dipermalukan, bukan untuk dijelek-jelekan, bukan untuk disindir sana sindir sini, padahal perhiasannya sendiri. Seperti menepuk air di dulang, pasti muncratnya ke muka sendiri, gitu kan. Artinya seorang suami jangan menjelek-jelekan istri, istri jangan menjelek-jelekan suami, gitu kan. Karena hiasan itu bahasa Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dunia hampa tanpa wanita. Jangankan kita Nabi Adam di sorga dengan fasilitas yang ada, perlu sama pendamping, gitu kan. Buat apa rumah besar, ya, katakanlah sekemayoran punya dia, begitu tertata asri, tertata apik, penghijauan, tapi hidup seorang diri, boro-boro anak bini kagak punya, gitu kan. Nah, ya, jadi harus difahami hidup indah ini dengan bersama-sama. Apalagi istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Begitu pula perempuan, jangan jelek-jelekin suami. Duitnya diambil tapi dijelekin mulu gitu. Bukan perempuan sini, bukan, gitu kan ya. Jadi itu yang harus dijaga, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu bahasa Quran. Nah, Islam memberikan saluran kecintaan laki kepada perempuan, ada jalan keluarnya, akad nikah. Jangan saman leven, ya, ya. Akad nikah. Jadi sesuatu yang wajar itu ada tempat kembalinya, ada rujukannya, gitu kan. Nah, setelah nikah pasti ingin banin, ingin anak. Orang kadang-kadang berobat ke luar negeri, ingin punya keturunan, ingin punya anak, ingin punya permata dalam rumah tangganya. Ya, ini sesuatu yang lumrah. Sementara ada yang anaknya banyak, bandel melulu, gitu kan ya. Ya, kitanya introspeksi juga. Apakah makanan anak-anak istri dari sumber yang haram atau yang halal, gitu kan. Itu semuanya godaan-godaan dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, ay al amwalul katsirah. Manusia senang dengan harta yang banyak, wajar. Tapi didapatnya jangan jalan yang kurang ajar. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan menyakitkan hati umat dan rakyat keputusan-keputusan itu. Jangan kesannya terburu-buru. Orang lagi mimpi indah ngorok, dia mutusin perkara. Dikemanakan itu suara rakyatnya? Itu bakal ditanya itu semuanya itu.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hidup sesaat, hidup sebentar gitu kan. Jangan dijadikan segala-galanya mengorbankan rakyat. Kalau kita belum bisa berbuat buat rakyat dan bangsa, jangan menjadi pengkhianat bangsa gitu. Berbuatlah yang terbaik buat bangsa dan umat ini. Nah, itu komentar Ibnu Abbas. Yang kedua tentang zuhud, haknya tarkul hawa. Yang ketiga tarkud dunya, min sana'il khalqi wa minat tana'um wa tawassu' fil ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin. Meninggalkan sanjungan-sanjungan dunia dari makhluk, meninggalkan kesenangan yang sesaat, memperbanyak makan, minum, pakaian dan tempat tinggal gitu kan. Ya boleh orang Islam harus kaya jalan yang wajar, sehingga ketika membangun masjid, ketika membangun pesantren, ketika membangun madrasah nggak perlu minta duit di lampu merah karena orang Islamnya kaya gitu. Tapi juga kagak bakhil, ya, kagak pelit. Kadang-kadang buat kebaikan pelitnya 17 setan. Padahal duitnya dari Allah, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, itu semuanya bagi dia hanya jembatan, hanya wasilah. Dia tinggalkan sanjungan-sanjungan dunia. Dia tinggalkan ketenangan, kenikmatan sesaat. Glamor dalam kehidupan seperti itu dia tinggalkan. Karena bisa menggulung dia bila tidak dia memanfaatkan nikmat-nikmat itu. Itu komentar Ibnu Abbas terkait tentang zuhud. Wal maqalatul khamisata wa salasuna, makalah ke-35 an Hamidul Laqaf rahimahullah annahu atahu rajulun faqala lahu ausini ay bima yanfa'uni fid din faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilafis suhufi wa huwa ma yasunuhu anid danasi. Qila lahu ma ghilafud din fasyari'atu min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan wa min haitsu innaha tujma'u tusamma millatan wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha tusamma madhhaban. Makalah ke-35 dari Imam Hamid Al-Laqaf, semoga Allah merahmatinya. Datang seseorang kepadanya, "Ya Imam Hamid Al-Laqaf, wasiatkan saya dengan apa-apa yang bisa memberi manfaat buat saya terkait tentang kehidupan beragama, terkait dengan agama Islam ini." Faqala, kata Hamid Al-Laqaf, ij'al lidinika ghilafan ka ghilafis suhufi. Kalau kamu ingin mendapatkan wasiat terkait dengan agama yang membawa manfaat, jadikan agamamu sebagai kantong, sebagai sampul, sebagai proteks, sebagai perlindungan dari suhuf itu. Jadi yang namanya gilaf itu kalau di sini bisa jadi sampul buku atau kantong untuk menjaga Quran, itu namanya gilaf ya. Quran kalau nggak disarungin dia akan kotor. Keimanan bila nggak disarungi dengan amal soleh dia akan terkontaminasi. Makanya perlu gilaf, perlu kantong, perlu semacam sampul atau sebagai alat proteks untuk menjaga Quran itu. Orang dulu kalau bawa Quran suka ada serotannya ya, untuk menjaga kemurnian, kebersihan secara lahiriah seperti itu. Nah, iman kita seperti itu. Harus ada proteks, harus ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 untuk menjaga iman kita jangan sampai liar kemana-mana. Menjaga iman itu, menjaga akidah itu dengan amal soleh. Prinsipnya, pada hakikatnya semua orang sudah punya iman, tapi tidak semua orang bisa merasakan manisnya iman. Tidak semua orang bisa merasakan lezatnya iman. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya ibadah.
Maka iman yang berharga itu seperti melebihi surat-surat yang berharga, harus ada penjagaan ekstra. Ya. Harus ada penjagaan yang luar biasa. Katakanlah kalau surat penting dilaminating lagi, ditaruh di tempat yang berharga, digembok dengan kunci, dengan nomor rahasia sandi tersendiri. Di rumahnya ada CCTV, keluar rumah satpam lain, anjing herder lain lagi gitu kan. Karena banyak sesuatu yang berharga. Iman kita jauh lebih berharga dari itu semuanya. Maka perlu kita jaga dengan amal soleh. Jadi kita sholat termasuk salat berjamaah, baca Quran, zikirnya, sedekahnya, silaturahimnya, itu dalam rangka menjaga keimanan yang mahal. Karena hidup lebih terarah dengan iman, hidup lebih mudah dengan ilmu, hidup lebih punya nilai keindahan dengan seni. Jadi antara keimanan, kemudian lagi ilmu pengetahuan dan seni, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu. Ya. Ketika zaman dulu orang pergi haji itu kan bukan kayak sekarang, belum menggunakan pesawat udara, tapi pakai kapal laut Yasser Arafat. Itu 6 bulan lamanya, itu udah lupa baru pulang haji. Iya. Kalau sekarang 40 hari, 21 hari, ada yang sepekan sudah bisa pergi haji. Ya. Jadi dengan ilmu hidup lebih mudah. Dulu kita nggak bisa kontak, susah banget, masih telepon umum, masih zaman wartel aja, belum ada handphone. Sekarang orang tua kita di Mekah bisa langsung lihat wajahnya. Itu kan dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu hidup lebih mudah, termasuk ilmu agama. Sehingga kata Imam Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'anal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu jaga kamu. Ilmu menjadi jawaraknya kamu. Tapi kalau kamu nungguin harta, diperbudak sama harta, gitu kan. Jadi dengan ilmu semuanya menjadi mudah. Ya. Ketika zaman dulu kita melihat ada tinju yang namanya nah sekarang masuk Islam itu Abdul Aziz, ya, Mike Tyson, luar biasa itu kan. Ketika menggigit kuping Holyfield ya, di Amerika, kita tahu dari Kemayoran. Itu kan dengan sebab ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi lebih mudah. Jadi ilmu termasuk ilmu akhirat untuk memudahkan kita beribadah, untuk memudah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seni juga jangan dilupakan. Seni baca Quran, seni kasidahan, seni budaya, itu untuk menambah satu keindahan dalam kehidupan. Orang kalau nggak suka seni, kering kehidupannya gitu kan ya. Nah, begitu pula dengan iman, lebih terarah. Kita mengarah kehidupan ini dengan semangat keimanan. Maka kata Hamid Al-Laqaf, ij'al lidinika gilafan ka gilafis suhuf. Jadikan agamamu sebagai gilaf, sebagai sampul, sebagai pelindung dari kehidupan-kehidupan dunia ini, ka gilafis suhuf, seperti lembaran-lembaran yang membungkus Quran itu, yang menjaga Quran itu. Wa huwa gilaf itu ma yasunhu anid danas, melindungi Quran dari kotoran, ya, dari daki, dari tanah dan sebagainya. Qila lahu, dikatakan pada orang itu, kepada Hamid Al-Laqaf, magilafuddin, apa sampulnya agama? Maka dijawab, fasyariah min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan. Maka syariat itu dari sisi untuk ditaati, itulah namanya agama. Wa min haitsu innaha tujma'u tusamma millatan, dari sisi dihimpunnya permasalahan-permasalahan agama itu namanya millah. Wa min haitsu innaha yurja, dari sisi semuanya dikembalikan kepada agama, itu namanya madhab, jalan pikiran, ya. Faqala lahu, dikatakan kepadanya, gilafuddin tarkul kalam. Gilaf, sampulnya agama itu, proteksnya agama itu tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan yang jelek, illa ma la budda minhu,
kecuali nggak boleh nggak mesti ngomong gitu. Artinya bicara seperlunya, bicara yang diperlukan. Kalim ala qadri ukulihim, berbicaralah dengan manusia menurut kadar intelektual mereka gitu. Jadi nggak tanafurul kalam, tidak ngawur omongannya. Kepada siapa kita berbicara, bicaralah sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan bicara di depan nenek-nenek kampung yang masih nyisik bicara tentang omnibus law, nggak ngerti dia. Sejenis binatang apa itu gitu kan. Globalisasi kagak ngerti itu gitu kan. Kalau buat nenek di kampung pengajiannya tentang halal, tentang haram, semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat berselawatan. Nah, berhadapan dengan manusia, bicaralah menurut kadar intelektual mereka. Silakan tentang pemanasan global, silakan tentang era globalisasi menjadi goblogisasi, silakan. Itu di hadapan manusia, di hadapan mahasiswa. Jadi lihat kepada siapa kita berbicara. Jadi kalau memang diperlukan silakan bicara. Wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bih. Karena tidak akan sampai maksud itu dari perkara-perkara dunia kecuali dengan omongan, sampaikan itu sih. Memang itu keperluan. Qala Sulaiman alaihissalam au Luqman, berkata Nabi Allah Sulaiman atau Luqmanul Hakim, idza kanal kalamu min fiddatin kannas sukutu min zahabin. Bila adalah pembicaraan itu dinilainya seperti perak, diamnya dari kejahatan, diamnya terhadap tutur kata itu merupakan emas. Jadi kalau komentar Nabi Sulaiman atau Luqmanul Hakim, bila adalah pembicaraan itu dinilai sebagai perak karena membawa manfaat juga, tapi diam berarti bukan berdiam dari kebenaran. Diam kagak ngomong kalau ngomongannya jelek, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, omongin yang baik-baik aja. Kalau nggak ada, diam lebih baik. Jangan semuanya untuk diomongin. Ya, jangan dijadikan lalap itu kebohongan setiap hari. Nggak enak makan kalau nggak ada lalap, nggak enak nggak ngebohong tiap hari ini. Jadi jangan itu kebiasaan yang buruk. Ya. Wal maknanya artinya idza kanal kalamu fil khairi kal fiddah husnan. Bila adalah pembicaraan dalam kebaikan, nah itu dipertegas. Seperti perak dengan keindahannya, karena sukut anisyarikat zahab. Adalah diam dari omongan-omongan kotor itu bagaikan emas fil husni, di dalam keindahannya. Intaha. Tapi ada komentar di sini, wasakitu fil haqqi kan natik fil batil. Kalau orang diam dalam kebenaran seperti bertutur kata dalam kebatilan. Jadi orang yang ngerti, orang yang tahu masalah, dia diam saja dalam kebenaran itu salah. Salah dia. Karena dia tahu permasalahannya dan dia tahu kuncinya untuk itu. Jangan diam. Kalau tadi diam kagak ngomong, kalau ngomong itu yang jelek-jelek, itu lebih baik diam. Tapi kalau kebenaran jangan didiamin. Kebatilan jangan didiamin, diomongin, dirobah seperti itu. Nah, tapi kalau orang tadi mengerti tapi dia diam dalam kebenaran, seperti bertutur kata dalam kebatilan, ya. Tetap dosa gitu kan. Karena Nabi bersabda, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa biqalbihi, fa illam yastati fa binafsihi. Ya. Bila kamu melihat kemunkaran di muka kamu, robah, ya, dengan tangan. Tangan ini maksudnya kekuasaan. Orang kan suka nyebut tangan kanannya si fulan, tangan kanannya si fulan. Artinya apa? Bukan tangan si fulan tuh banyak banget, orang kepercayaannya. Gitu. Jadi kalau dia punya kekuasaan, punya kewenangan, manfaatkan itu bila melihat kemunkaran. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau dia nggak mampu, nggak punya kekuasaan, dengan lidah dia sampaikan itu haram, itu halal. Ya. Dalam masalah ini kita nggak boleh netral. Udah saya nggak mau berpihak. Bukan masalah keberpihakan.
Ini masalah kebenaran yang harus diangkat gitu. Kecuali masalah pilihan yang dua-duanya muslim, yang dua-duanya benar, ya. Maka ya di situ boleh silahkan netral. Tapi kalau sudah menentukan mana yang hak, mana yang batil, nggak ada istilah netral. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas nampaknya, yang batil juga jelas. Jangan di tengah-tengah. Berarti nggak berbuat, gitu kan. Nah kemudian fa'ilam yastati fabiqalbih, kalau lisan nggak mampu, dengan hati. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, bukakan mata hatinya, mereka juga adalah hamba-Mu ya Allah. Itu pun selemah-lemahnya iman. Ini kekuasaan memang nggak punya, lidah nggak ada keberanian, hati juga kagak ada benci dengan maksiat, dosa ini. Man ridho alal maksiat maksiat. Siapa yang ridho dengan kemaksiatan, orang itu berarti telah melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, gitu kan. Wa tarkut dunya minal amti'ati illa ma la budda minhu. Meninggalkan kesenangan dunia itu, amti'ah, kecuali yang tidak boleh tidak, dia harus melakukan hal itu. Karena wahwa mala tahsulul hajat illa bihi, nggak akan sampai keperluan itu kecuali dengan itu, dengan omongan itu, sampaikan omongan itu. Wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, meninggalkan berkelompok, bercampur dengan manusia kecuali yang tidak boleh tidak, maka itu dia harus bersatu, harus mukhalatah. Wa huwa ma la yasulul matlub illa bihi, karena tidak akan sampai yang dituntut, yang dicari kecuali dengan itu. Dia harus bergaul, dia harus investigasi. Kalau ingin menyusun sebuah skripsi, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif dia harus nyebur ke tengah-tengah itu. Kayak dulu ingat tahun 70-an kalau tidak salah, ada Oba Horok, seorang kepala suku di Papua. Ada seorang wanita cantik dari Amerika ingin meneliti tentang masyarakat Papua. Dia ternyata kawin dengan Oba Horok, seorang perempuan yang cantik, perempuan itu, tapi dalam rangka mencari sesuatu penelitiannya, mencari gelar doktornya kualitatif, dia harus nyebur di situ, dinikahi orang suku dari Papua itu. Nah itu memang ia tidak boleh tidak untuk mencapai targetnya itu. Tapi kalau ternyata bergaul merusak iman, merusak akidah, jangan. Tapi kalau untuk memperbaiki, kita punya kemampuan, kita punya ada kelebihan, silakan di situ. Ya, karena itu sebuah keperluan kita. Ya, saya kira ini yang dapat kita sampaikan. Semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Dan mari sebelum nanti kita tanya jawab, kalau perlu ada yang dipertanyakan, baca Fatihah sekali lagi untuk keberkahan kita bersama. Mudah-mudahan akan hilang di tengah-tengah kita ini COVID-19, sehingga kita bisa lagi normal, anak-anak sekolah, anak-anak kita saling berangkulan satu sama lain untuk lebih mengindahkan suasana ini. Kita yakini saatnya pasti Allah akan hilangkan ini, karena semuanya seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Fatihah juga mudah-mudahan Allah jaga keutuhan bangsa kita, Allah jaga keutuhan kampung kita, rumah tangga kita, dan masjid kita. Ya, biniatul qabul wal maqbul wa ila hartir rasul. Al-Fatihah. Silakan kalau ada yang ingin memperjelas. Silakan.